warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Zubair bin Awam, hutang yang membawa kekayaan. Zubair bin Awam adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Ia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga walaupun ia belum meninggal dunia. Ia salah seorang dari 6 ahli syura yang memusyawarahkan pengganti Khalifah Umar bin Khattab yang diakui keilmuan dan kematangannya. Zubair merupakan keponakan dari ibunda Khadijah. Ayahnya adalah saudara laki-laki sang Ummul Mukminin. Ibunya adalah bibi Rasulullah Sofia binti Abdul Muthalib. Zubair dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah. Masuk Islam di Mekah saat berusia 15 tahun melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Tentu saja keislamannya menimbulkan kemarahan orang-orang kafir Quraisy, terutama dari kalangan keluarganya. Pamannya menggulung badannya dengan tikar, lalu dipanaskan dengan api agar ia kembali ke agama nenek moyangnya. Namun dengan keyakinan yang kuat, ia katakan, "Aku tidak akan kembali kepada kekufuran selama-lamanya." Zubair merupakan salah seorang pejuang yang hebat. Bila diserukan mari berjihad fisabilillah, maka ia akan segera menjadi orang pertama yang datang menyambut seruan itu. Oleh karena itulah Zubair selalu mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Selama hidupnya ia tidak pernah absen berjihad. Rasulullah SAW merasa bangga terhadap Zubair dan ia bersabda, "Setiap nabi mempunyai pengikut, pendamping yang setia atau hawari, dan hawariku adalah Az-Zubair ibnul Awam." Kecintaan Rasulullah SAW kepada Zubair bukan hanya disebabkan ia anak bibi Rasulullah SAW, tetapi karena memang seorang pemuda yang setia, ikhlas, jujur, kuat, berani, murah tangan, dan telah menjual diri dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan hartawan, tapi hartanya selalu diinfakkan untuk perjuangan Islam. Di antara keistimewaan Zubair yang lainnya adalah ia turut serta dalam 2 kali hijrah ke Habsyah, lalu menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, kemudian ke Madinah dan mendapat anugerah putra pertama yang diberi nama Abdullah dan putra kedua Mus'ab. Hutang yang membawa keberkahan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah entrepreneur sejati. Mereka pedagang yang tangguh, negosiator yang ulung, dan mujahid yang tak kenal rasa takut. Bahkan 7 dari 10 sahabat yang dijanjikan Nabi SAW masuk surga adalah para pengusaha sukses, termasuk Zubair. Imam Bukhari meriwayatkan tentang kisah hutang Zubair bin Awam. Sebelum meninggal dunia, sahabat ini berwasiat kepada putranya Abdullah bin Zubair. Ia menjelaskan kepada Abdullah bahwa ia mempunyai hutang sebesar 2,2 juta. Tidak dijelaskan apakah dalam kurs dinar atau dirham. Jika dalam kurs dinar, jumlah hutang jika dirupiahkan bisa mencapai 4 triliun lebih. Jika dalam kurs dirham, utangnya bisa mencapai 100 miliar, sebuah angka yang sangat fantastis. Orang-orang pun dibuat bingung bagaimana mungkin seorang soleh seperti Zubair bin Awam bisa mempunyai hutang sebesar itu. Setelah diselidiki, ternyata hutang-hutang tersebut merupakan uang titipan dari umat kepada beliau. Suatu kali semasa hidup Zubair, ada orang yang menitipkan uang dalam jumlah besar kepada beliau. Orang itu percaya kalau uangnya akan aman di tangan Zubair. Ternyata orang-orang lain mengikuti jejak orang itu kemudian menitipkan uang mereka, sehingga jumlahnya mencapai 2,2 juta. Zubair tidak mau kalau hanya menerima titipan uang, karena titipan uang tersebut tidak akan bermanfaat, hanya sekedar titipan. Zubair lalu meminta izin kepada para penitip itu dengan transaksi hutang piutang. Jadi semua uang yang dititipkan berarti menjadi hutang Zubair. Uang itu pun dikelola Zubair untuk dibelikan aset berupa tanah dan rumah di beberapa tempat seperti di Madinah, Mesir, dan beberapa tempat lain. Setelah menjelaskan tentang jumlah hutang tersebut, berikut aset yang ia miliki. Zubair pun mewasiatkan sepertiga aset setelah dibayar hutang dihadiahkan untuk putri-putri Abdullah bin Zubair atau cucu beliau dari Abdullah. Zubair memiliki 4 istri dan beberapa anak selain Abdullah. Setelah Zubair meninggal dunia, Abdullah pun bekerja keras untuk menjual aset-aset properti tersebut untuk membayar hutang.
Ia mengumumkan bahwa dirinya sebagai penjamin semua utang ayahnya, walaupun ayahnya sudah memberikan catatan siapa saja yang telah memberikan hutang. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan oleh putra Zubair, yaitu mengumumkan diri sebagai penjamin, menjual aset, dan menenangkan para ahli waris lain bahwa hak mereka akan dibayar setelah urusan selesai. Di luar dugaan, semua aset yang terjual ternyata mencapai 50 juta lebih atau hampir 25 kali lipat dari hutang yang dimiliki sang ayah. Dalam waktu singkat, semua hutang-hutang itu pun terbayarkan dengan baik. Setelah pelunasan selesai, para ahli waris dari Zubair bin Awam pun mendesak agar jatah warisnya mereka segera dibagikan. Namun Abdullah menolak. Ia mengatakan, "Aku tidak akan membagikan warisan ini sebelum aku umumkan ke seluruh jamaah haji untuk 4 periode. Setelah menunaikan wasiat, yaitu membayar sepertiga harta warisan untuk anak-anak Abdullah atau cucu-cucu Zubair dari anak-anak Abdullah. Sisa hasil penjualan itu kemudian dibagikan ke ahli waris." Imam Bukhari juga menyebutkan bahwa keempat istrinya masing-masing mendapatkan warisan sebesar 1,2 juta. Selain kekayaan yang dia tinggalkan setelah wafat, selama hidupnya pun Zubair termasuk sahabat Rasulullah yang memiliki kekayaan melimpah, antara lain 50.000 dinar atau sekitar 60 miliar, 1000 ekor kuda perang, 1000 orang budak yang kemudian dimerdekakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.